Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran dari sejarah Amangkurat I. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, penjajahan Belanda di Indonesia bukan dimulai dari invasi negara Belanda ke Indonesia, tapi dimulai dari pemerintah menggadaikan tanah kepada pengusaha Belanda. Bagi orang yang tidak tahu sejarah, bisa jadi punya pemahaman bahwa penjajahan Belanda ke Indonesia itu dimulai dari invasi negara Belanda ke Indonesia. Pemahaman itu 100% salah. Pemahaman ini 100% salah. Paham? Yang benar adalah dimulai dari pemerintah Indonesia menggadaikan tanahnya kepada pengusaha Belanda, yaitu pemilik perusahaan VOC. Di Pulau Jawa misalnya, sampai pada tahun 1645, negara bangsa Indonesia adalah negara merdeka di bawah Sultan Mataram. Atas izin Sultan Agung Raja Mataram saat itu, perusahaan VOC mendirikan kantor dagang di Jakarta, Jepara, dan Gresik. Sekali lagi, yang didirikan oleh PT VOC itu kantor dagang, bukan kantor pemerintahan. Singkatnya, Sultan Agung wafat, Sultan Agung mangkat, lalu diganti oleh anaknya, Amangkurat I. Amangkurat I memerintah dengan diktator, kejam, bengis, dan lalim. Lawan-lawan politiknya dibunuh secara keji dan kejam tanpa melalui proses peradilan. Tapi rakyat melawan. Di bawah pimpinan Raden Trunojoyo dari Madura dan didukung penuh oleh ulama karismatik dari Kajoran Magelang, Amangkurat I tumbang. Istana Mataram dikuasai Raden Trunojoyo dan rakyat. Amangkurat I lalu lari ke Jakarta minta bantuan bos perusahaan VOC. Tapi sampai di Tegal dia mati. Sebelum meninggal dia memberi perintah kepada anaknya untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta. Anaknya yaitu Amangkurat II lalu ketemu dengan bos perusahaan VOC di Jakarta. Kepada bos perusahaan PT VOC, Amangkurat II minta bantuan pasukan dan uang untuk mengalahkan lawan politiknya, yaitu Raden Trunojoyo. Perjanjian pun dibuat yang dikenal dengan Perjanjian Jepara pada tahun 1677. Isinya, PT VOC siap membantu pasukan dan uang. Bantuan ini dihitung sebagai utang, sekali lagi utang. Utang ini dijamin dengan tanah Mataram bagian pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Kerawang sampai Banyuwangi. Jika nanti menang melawan Trunojoyo, maka Amangkurat II wajib membayar hutangnya ini. Jika Amangkurat II tidak bisa membayar hutang, maka tanah yang dijaminkan menjadi milik PT VOC. Maka tanah yang dijaminkan menjadi milik PT VOC. Singkat cerita, pasukan gabungan Mataram dan PT VOC akhirnya bisa mengalahkan Trunojoyo. Amangkurat II, raja yang zalim, lalim, bengis, kejam ini akhirnya jadi Raja Mataram lagi. Namun setelah jadi raja dia bingung karena tidak punya uang. Uangnya habis untuk perang melawan Trunojoyo, bangsanya sendiri. Uangnya habis untuk perang melawan Trunojoyo dan pengikut-pengikutnya yang sesungguhnya masih sebangsanya. Rakyat pun jatuh miskin karena perang. Dia, maksudnya Amangkurat II, akhirnya tidak bisa membayar hutang kepada PT VOC. Karena pemerintah Mataram tidak bisa membayar hutang kepada perusahaan PT VOC, maka tanah yang digadaikan menjadi milik perusahaan PT VOC. Konsekuensinya, tanah dan rakyat yang ada di dalamnya menjadi jajahan PT VOC. Itulah ceritanya awal mula penjajahan. Apakah nafsu penguasa berutang besar-besaran kepada pengusaha dengan jaminan tanah mengulang pemerintah Mataram 400 tahun yang lalu? Jika iya, jika ini replikasi sejarah masa lalu, maka prediksinya 50 tahun yang akan datang, tanah yang dijaminkan itu
akan menjadi milik pengusaha karena pada saat jatuh tempo pemerintah tidak bisa membayar, dan ini menjadi pintu masuk penjajahan terhadap Indonesia. Semoga para penguasa-penguasa negeri ini bisa belajar dari sejarah Amangkurat I ini. Diambil dari tulisan Profesor Dr. Hanif Nurkhalis, disampaikan oleh Muhammad Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.